Awal muasal saya bergelut di ikan hias, saya tidak punya banyak modal. Uang sebesar 2.500 saat itu sangat besar di tahun itu. Dan itulah yang membuat saya bergerak dengan 2.500 dimulai dari ikan yang beranak. Saat itu mulai dengan ikan patis yang notabene harganya hanya 100-200 rupiah per ekor. Maka buat saya uang 2.500 adalah besar. Saya bisa dapat berapa puluh ekor ikan. Dan dari keterbatasan pengetahuan saya, makanya saya pilih ikan beranak yang notabene setiap hari mengutin anaknya. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin besar. Alhamdulillah menjadi pundi-pundi penghasilan. Dan dari situ saya mulai memberanikan diri dengan rasa penasaran pengen teknik yang baru lagi. Saya mulai menggeluti ikan-ikan bertelur, yang salah satunya sampai hari ini saya tekuni adalah ikan mas koki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Lentera 3 semuanya. Perkenalkan, saya Budiansyah Siregar, owner dari BSD Fish Farm. Sebenarnya saya pribadi bukan dari yang mengenyam pendidikan di perikanan. Basic saya sendiri adalah akademi maritim. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang sulit buat diri saya, sehingga akhirnya mulailah terpikirkan untuk hijrah. Saya masuk ke kampung ini Parung saat itu dimana mulai ada reformasi. Jadi dari situ kebayang berapa sulitnya perjalanan, gimana caranya mencari nafkah. Namun ternyata saya enjoy tinggal di kampung. Saya nikmat tinggal di kampung sampai akhirnya saya melihat celah bahwa ternyata di tempat yang saya diami ini adalah salah satu produsen untuk ikan-ikan konsumsi, ikan hias. Jadi kayaknya nyambung dengan hidup saya yang notabene masa kecil saya senang dengan ikan. Akhirnya mulailah saya lihat potensi itu, kesempatan itu, dan saya mulai berbaur dengan lingkungan. Saya lihat orang-orang tua di sana mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, membiayai hidupnya hanya dengan 1 atau 2 kolam saja. Sementara saya saat itu tinggal di sebuah rumah kecil yang tersedia ada 10 kolam tanah. Saya berpikir kenapa saya nggak bisa. Mulai dari situ saya coba main ke tetangga, nanya-nanya, diskusi, belajar sambil memperdalam apa yang saya inginkan. Alhasil alhamdulillah orang tersebut berbuka hati dan mempersilahkan untuk saya dapat belajar. Akhirnya disarankan bahwasannya untuk menjadi seorang peternak itu banyak tahapannya. Yang paling pertama adalah suka dulu dengan apa yang akan mau dikerjakan. Yang notabene adalah itu ikan. Nah, sejauh mana sobat untuk menyukai ikan? Rasanya itu clue yang terpenting untuk memulai. Kalau sobat Lentera 3 semuanya mau untuk menjadi peternak ikan, apakah itu ikan konsumsi atau ikan hias. Namun dalam hal ini saya menjalankannya ikan hias. Awal muasal saya bergelut di ikan hias, saya tidak punya banyak modal. Uang sebesar 2.500 saat itu sangat besar di tahun itu. Dan itulah yang membuat saya bergerak dengan 2.500 dimulai dari ikan yang beranak. Saat itu mulai dengan ikan patis yang notabene harganya hanya 100-200 rupiah per ekor. Maka buat saya uang 2.500 adalah besar. Saya bisa dapat berapa puluh ekor ikan. Dan dari keterbatasan pengetahuan saya, makanya saya pilih ikan beranak yang notabene setiap hari mengutin anaknya. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin besar. Alhamdulillah menjadi pundi-pundi penghasilan. Dan dari situ saya mulai memberanikan diri dengan rasa penasaran pengen teknik yang baru lagi. Saya mulai menggeluti ikan-ikan bertelur, yang salah satunya sampai hari ini saya tekuni adalah ikan mas koki. Perlu diketahui bahwa BSD Fish Farm itu adalah inisial dari nama saya sendiri, yang adalah Budiansyah Siregar doang. Kenapa pakai doang? Cuman sendiri. Adapun satu ownernya sahabat sejati saya, dia tidak tampil ke permukaan tapi dia selalu ada buat BSD Fish Farm. Jadi saran saya kalau untuk beternak, jangan menutup diri dan jangan pernah lupa akan kebaikan orang lain. Pada dasarnya kita nggak mampu melakukan apapun itu untuk sendiri.
Untuk saya mulai jadi peternak ikan mas koki kisaran tahun 2000-an. Yang awal mulanya adalah oleh-oleh dari abang saya pribadi. Saat itu abang saya pulang dari negara Thailand. Dia membawa ikan mas koki yang ternyata hari itu hanya satu jenis kelamin aja nih, hanya jantannya. Nah, karena memang saya senang sama ikan, ya udah mulai kulak-kulik. Nah, ternyata di sekitaran tempat saya tinggal saat itu, tepatnya Ciseeng, ada komunitas untuk peternakan ikan hias, salah satunya mas koki. Namun saat itu bukan di kolam. Masyarakat yang beternak di sana menggunakan jaring terapung di danau. Nah, mulai saat itu, dari awal mulanya mencari pasangan untuk ikan yang oleh-oleh tersebut, ternyata bersambung pembicaraannya. Bukan semata-mata saya langsung dapat ikan dari situ, tapi klasifikasi ikan yang dibutuhkan di situ saya dapat gambaran. Nah, dari situ pula akhirnya saya beranjak cari pasangan ikan tersebut. Mulailah saya gerilya kemana yang kira-kira dibutuhkan. Nah, pada masa itu, dimana masa-masa saya mulai berusaha bertahan untuk hidup. Akhirnya saya sabari gimana cara carinya, tapi tidak salah sasaran, karena saya berusaha gimana caranya dari yang biasa aja menjadi luar biasa. Hari itu mulai masa dimana saya berdagang di pasar ikan hias, yang salah satu pasar ikan hias terbesar di Indonesia. Tepatnya adanya di Pasar Parung. Dari mulai pasar itu bukanya subuh sampai siang. Ternyata dari kumpulan pedagang ada yang memiliki ikan bagus. Hari itu menurut saya bagus. Padahal saya belum tahu banyak sejauh mana tentang ikan mas koki yang bagus dengan yang tidak bagus. Tapi ternyata kebutuhannya sesuai. Mulai dari jenis yang saya butuhkan dan gender yang saya butuhkan. Dari situlah saya bawa pulang ikan dan mulai semangat di rumah menggunakan kolam terpal yang ada. Satu persatu masalah mulai muncul. Yang notabene saya hanya punya kolam hanya 2 unit, 1 meter persegi 2 unit. Disitulah pengalaman pertama saya mengetahui bahwa mas koki ini anaknya ribuan ekor. Setelah saya mengetahui itu, analisa saya mulai menggiring bahwasannya usaha ini harus berjalan. Ini menjanjikan. Dari mulai saya bilang murah, kenapa murah? Ketemunya posisi yang murah. Yang pertama saya ikan oleh-oleh, jadi saya manfaatkan kebaikannya. Yang kedua, saya ketemu ikannya di pasar oleh kawan saya sendiri. Alhamdulillah bisa berlanjut. Hari itu ekonomi sangat sulit. Di mana-mana masa reformasi baru mulai berjalan dan masyarakat mulai kocar-kacir cari peluang usaha. Alhamdulillah saya memanfaatkan peluang tersebut dan akhirnya dari anakan yang banyak itu mulai terpikirkan oleh saya. Nah, itulah saya bilang pentingnya jangan pernah melupakan jasa kebaikan orang lain. Saya berdiskusi kembali dengan tetangga. Saya tanya-tanya, bagaimana Pak ini anak ikan banyak? Dari mulai bertanya bagaimana cara menghidupinya agar larva ini bisa hidup dan bertahan, dan sampai tahapan akhirnya adalah butuh tempat seberapa besar untuk larva ini. Belum memasuki tahapan ini ikan nanti akan jadi duitnya bagaimana. Hari itu tidak terpikirkan. Hari itu saya terpikirkan bagaimana caranya ikan ini bisa hidup dulu. Dengan dibimbing para senior, akhirnya berjalan. Ternyata di situ menyambung kembali ke awal perjalanan. Bibit itu dibesarkan, yang notabene saya berdampingan dengan kawan-kawan yang ada di komunitas ikan jaring terapung, ataupun langsung dengan petani-petani yang hanya memiliki kolam tanah atau kolam empang. Pada saat pertama saya berkecimpung di mas koki, alhamdulillah saya langsung kenal dengan jenis rancu. Kalau yang saya miliki, yang sebelah atau jantannya aja itu oleh-oleh dari abang saya dari negara Thailand. Saat itu ada kunjungan dan dia beli dari pasar komersil dari Chatuchak. Nah, kalau yang belahnya lagi ikan asli lokal dari Jakarta Selatan, tepatnya di Ciganjur, pemiliknya Bapak Aman. Nah, dari 2 tipe itulah yang saya crossingkan, saya silangkan, sehingga bisa disebut ikan hybrid. Yang dari Thailand berjenis buffalo, yang dari Jagakarsa itu lionhead. Kalau bahasanya Bang Aman mah singa hitam. Hari itu terjadi persilangan antara warna merah putih dengan hitam. Nah, dari situlah akhirnya saya
olah yang dari jenis rancu, mulai naik satu persatu tahapan pengetahuannya, dari masa penelurannya bagaimana, membesarkan larva bagaimana, pakannya larva apa, berapa masa pembesaran larvanya, kapan masa sortirnya, kapan masa kritisnya, satu persatu mulai dilalui sampai akhirnya masuk ke tahapan menambahkan jenis. Nah, ternyata disitulah mulai, karena bersambung dengan kedekatan wilayah dan kawan-kawan yang ada di komunitas ikan jaring terapung ataupun empang, yang notabene dulu Ciseeng ini dikenal dengan orandanya ataupun ryukin. Cuman bahasa di sini bukan ryukin, bahasanya tosa. Karena hari itu berpikirnya tentang bagaimana caranya bisa memiliki usaha yang lanjut terus dan bisa mengerti bahwasannya saya sebagai pengusahanya masih banyak sekali kekurangannya, dari mulai modal, dari mulai lahan, karena semua itu seperti gayung bersambut. Dan sampai akhirnya saya ketahui bahwa ikan hias ini mutlak sekali, bahwa lahan itu sangat menentukan besar kecilnya. Dan setelah saya pahami, ternyata yang paling tenang untuk usaha ikan hias lahan milik sendiri. Kalau untuk jenis rancu, keunggulannya pada saat itu kolam saya tuh cetek-cetek ketinggiannya, jadi airnya hanya 20 cm. Ternyata dari kelemahan kolam saya itu menjadi dampak baik, barulah saya mengetahui bahwa rancu sangat cocok, sangat ideal di air cetek. Nah, alhasil yang saat itu ekonomi belum seberapa kuat, buat saya bisa teratasi. Dari mulai kolam bambu yang pendek, terisi air hanya 20 cm, atau setinggi satu batako berdiri, itu menjadi solusi mengatasi dampak dari seumpamanya kita bicara tentang kekurangan jenis rancu. Nah, ternyata apa yang disangkakan kekurangan ternyata tidak. Itu menjadi kelebihan buat rancu, yang salah satunya adalah dia juga sangat layak untuk di air yang dangkal. Nanti mulai lagi tambah pengembangannya. Ada bahasanya, larva airnya harus tinggi berapa, nanti bibit atau sebesar kacang tanah tinggi air berapa, sampai nanti naik lagi tahapan remaja usia 2 bulan ke atas sebesar ibu jari kaki harus tinggi berapa. Ternyata itu salah satu solusinya juga, bahwa rancu layak di kolam yang tidak tinggi airnya dan nggak ada masalah untuk air rendah. Salah satu kelebihan rancu itu, salah satu kekurangan rancu adalah terkadang ada bahasanya gini, rancu nggak ada bulu atasnya, dia gampang kok. Kalau buat saya nggak ada istilah seperti itu, sama-sama dia punya kesulitan. Sekalipun dia tidak punya bulu atas, tapi dia membutuhkan keseimbangan antara pintelnya semua. Apalagi domain rancu adalah identiknya dengan kurva atau tubuh yang menyerupai busur panah. Nah, seringkali dalam anakan rancu, lingkar busur panahnya itu tidak rata, seolah patahan-patahan. Nah, itu berkembang. Paham-paham seperti itu mulai nanti memasuki paham-paham grading atau istilah untuk kompetisi. Kalau untuk awal dan komersil itu tidak ada masalah, hanya tolak ukur pandangan aja. Oranda sendiri, saat itu saya menganggap kekurangannya adalah ikan ini memiliki pintel yang lengkap dan bisa besar. Kekurangan di saya saat itu kolamnya pendek. Ternyata kelebihannya adanya di rancu. Untuk oranda itu kurang sesuai. Gimana cara mengatasinya? Nah, seperti saya bilang tadi, ada hubungan saya bersinergi dengan petani di seputaran rumah yang punya kolam tanah berupa empang ataupun jaring terapung. Sangat disarankan bibitan oranda mulai dari ukuran sebesar kacang tanah atau sebesar buah melinjo itu sudah masuk ke kolam dalam, minimal 40 cm. Atau kalau di jaring terapung lebih bagus lagi, pertumbuhannya lebih bagus karena kedalaman air dan luasnya kolam. Sama seperti ryukin juga. Yang dari awal kita bicara adalah awal perjalanan saya. Kalau bicaranya saat ini,
sistem yang dilakukannya sudah beda. Karena dengan berbekal pengetahuan sekian puluh tahun yang sudah berjalan, dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui, akhirnya sekarang bisa mengerti gimana cara memanfaatkan lahan yang minimal sekalipun. Karena dalam fase perjalanannya tetap dilakukan grading atau sortir kualitas dan ukuran. Nah, yang sekarang ada di sini dari lahan sekitar 1000 meter kurang lebih, saya hanya berfokus memelihara ikan-ikan yang terbaiknya, yang konsumsi pasarnya untuk kebutuhan hobis atau kebutuhan yang terbatas. Kalau untuk kebutuhan yang besarnya seperti pasar lokal, pasar ekspor, itu saya besarkannya di tempat yang terpisah karena jumlahnya terlalu banyak. Kalau semuanya ditaruh di sini nggak maksimal. Yang ada beresiko rusak untuk ikan dan beresiko tidak berkembang. Yang ada di sini salah satu kolam seperti yang dilihat di sebelah, kolam besaran 2x2. Kalau untuk ikan-ikan yang terpilih anggaplah sebesar ibu jari tangan. Saya naruhnya hanya jumlah 50 ekor per kolam, dan itu pun terbatas waktu, tidak selamanya sampai panen, karena semakin besar semakin dilakukan penjarangan sampai nanti akhirnya masuk ke kolam yang harus disesuaikan dengan besaran dan butuh kedalaman berapa ikan tersebut, karena fokusnya sudah berubah ke arah pembesaran dengan kualitas kompetisi, dengan kualitas yang dibutuhkan para hobis. Karena dari satu perut ikan ini tidak semuanya menjadi komersil atau tidak semuanya menjadi untuk kompetisi. Step-step yang baik sebenarnya saya sarankan seperti ini bagusnya. Sebelum melakukan pemijahan atau peternakan ikan mas koki, sebaiknya disiapkan dulu indukan yang layak. Bagaimana kategori indukan yang layak? Yang pertama, tidak usahlah kita bicara tentang kualitasnya dulu, nanti di tahapan berikutnya. Untuk usianya dulu, sebaiknya itu dicukupi dulu usianya, usia matang. Usia matang di ikan mas koki ini mulai dari 5 bulan. 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan adalah usia yang cocok untuk dilakukan peneluran atau perkawinan pada ikan. Sehingga anak-anaknya pun nanti mempunyai selain kualitas yang bagus, daya tahannya pun bagus. Nah, selama perjalanan itu terjadi perkawinan, dari mulai ikan bertelur sampai menjadi larva, itu bisa terhindar dari masalah-masalah yang gagal pembuahan ataupun larva yang prematur. Setidaknya itu bisa teratasi dulu. Kalau untuk masa panen sendiri, umumnya kalau bicara panennya kelas ukuran baby, anggap maksimal 11 cm, itu hakikatnya usia ikan 3 bulan. Nah, nanti terserah sahabat semua, mau pengembangan teknik atau mau natural apa adanya. Apa adanya hanya 3 bulan. Adapun teknik lain untuk mempercepat gimana caranya panen lebih cepat dari 3 bulan, ya satu persatu tahapannya nanti akan dilalui. Nah, kembali juga ke ukuran berapa nanti yang sahabat mau panen. Apakah baby, junior, senior, atau mungkin lebih dari itu. Masing-masing punya kebutuhan sendiri. Dari mulai berapa media yang dibutuhkan, jumlah berapa, pakan apa, sampai salinitas air ataupun kebutuhan filterisasi lainnya, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan ukurannya. Kalau untuk hasil budidaya, nah makanya saya bilang tadi penting sekali untuk mengetahui dasar-dasarnya, agar anggaplah audiens atau para orang-orang yang mengamati perjalanan usaha kita, dia bisa mengerti di mana sih klasifikasi usaha kita, apa sih yang membedakan kita dengan peternak lain. Artinya kita punya ciri khas. Kalau untuk pangsa pasarnya itu terpecah dari mulai pasar komersil yang membutuhkan adalah mulai dari kalangan anggap seperti penampung atau tengkulak. Dia memasarkan untuk kios, untuk eceran-eceran ke pasar, ke sekolahan, dan lain-lainnya. Atau juga untuk supplier yang untuk ekspor yang membutuhkan kualitas komersil. Dan lainnya untuk kebutuhan hobis, kompetisi, sampai groomer, bahkan seller yang mumpuni untuk melakukan grooming. Nanti dijualnya by online ataupun sesuai perjalanan mereka yang mereka lalui selama ini, apakah itu di online, apakah mereka perkenalan secara langsung. Biasanya sih perjalanan gini, dari mulai perkenalannya tuh kerja seumpamanya di perusahaan A, terus tiba-tiba dia mengembangkan sendiri menjadi channel sendiri, atau dari mulai dia di pasar, dia supply untuk supplier, sampai akhirnya dia sendiri yang supply untuk eksportir, bahkan sampai akhirnya dia sendiri yang ekspor, padahal dia sendiri tidak ternak. Jadi pengembangannya macam-macam.
Yang jelas pangsa pasarnya akan beda ikan komersil dengan ikan-ikan yang high grade. Yang pertama, saya sangat senang, sangat istilahnya benar-benar menyukai banget terhadap ikan hias. Salah satunya yang saya lakukan riset adalah ikan mas koki. Dan saya sangat melihat peluang tersebut. Mulai dasar dari jenis ikan tersebut sudah ada, namun warna ikan tersebut belum ada. Terinspirasi saya untuk membuatnya. Menjadi tolak ukur buat saya juga sejauh mana pengetahuan saya tentang genetik, pengetahuan tentang crossing, dan pengetahuan saya tentang gimana caranya permanenkan genetik ikan tersebut. Berawal dari situ. Selebihnya adalah bonus buat saya. Apakah nanti itu ternyata hanya baru saya yang memiliki, atau ternyata menjadi varian baru, yaitu anggapannya buat saya adalah bonus. Tapi tujuan utama saya adalah saya tetap istiqomah untuk memperdalam pengetahuan ilmu saya tentang kawin silang dan berusaha menambah varian-varian yang tersedia ikan-ikan di negara ini dengan jenis warna yang terbaru. Mudah-mudahan bisa menambah lagi gairah ikan mas koki di Indonesia dan menambah semangat untuk pemula-pemula lagi yang akan datang, regenerasi kita selanjutnya. Kalau untuk rencana saya ke depan terhadap ikan hias, yang jelas buat saya sih semuanya mengalir. Berjalan aja, yang saya nikmati, yang saya pelajari, dan yang selama ini saya tekuni. Karena terbukti alhamdulillah anak-anak saya bisa dibilang sampai hari ini cukup kebutuhan dari hasil saya beternak ikan mas koki. Tidak mengurangi rasa syukur saya. Dan harapannya semoga kedepannya pengganti saya, apakah itu anak saya atau cucu saya nanti kelak, jauh banget ya ngomongnya. Tapi seenggak-enggaknya bisa memiliki pengetahuannya dulu, karena seiring berkembangnya zaman pasti kebutuhannya akan lebih bersaing lagi. Jikalau saya dapat menemukan sesuatunya dan membuat sesuatu yang baru, setidaknya orang terdekat yang akan melanjutkan adalah anak atau cucu saya kelak. Pesan yang paling penting untuk sahabat Lentera 3 untuk memulai budidaya ikan mas koki, yang pertama, yang paling pertama sekali saya tekankan, suka dulu terhadap apa yang mau dikerjakan. Yang kedua, mengerti apa yang mau dikerjakan. Yang ketiga, jangan pernah patah semangat, harus berani mencoba. Dalam tanda kutip, mencoba dengan acuan, dengan panduan. Jangan asal coba, karena dalam mencoba membutuhkan waktu dan biaya. Jadi lengkapi dulu pengetahuannya, belajar sedikit demi sedikit, dan jangan pernah takut bertanya. Saran yang terpenting untuk pemula dan para sahabat Lentera 3 yang mau memulai untuk budidaya ikan mas koki, saran yang paling penting buat saya yang pertama, kalau mau berilmu, datang ke sumbernya langsung. Jangan hanya sekadar mengandalkan WhatsApp, telepon. Sebaiknya ilmu itu dijemput. Lebih afdol, lebih gampang dan lebih mudah meresapnya menjadi pengetahuan yang paling tajam. Ini adalah ikan riset dari BSD Fish Farm dengan kategori Demekin. Tahapan-tahapannya untuk perkembangannya seperti ini. Untuk pertama kalinya dapat warna-warna seperti ini. Yang domain warnanya tricolor namun basic metalik. Berkembang lagi untuk metalik yang berikutnya dengan black polka dot. Seperti ini. Tetap untuk varian ini diproduksi terus. Hanya saja pengembangan-pengembangan terbarunya baik itu warna panda, black and white ataupun tricolor yang didominasi oleh black tailnya. Seperti ini anakan-anakannya. Nah, ini yang rencana mau rilis ke pasaran. Ini yang terbaru dari Demekinnya BSD Fish Farm. Ini untuk jenis Ryukin yang ada di BSD Fish Farm diwakili oleh warna merah dan putih. Ryukin. Nah, ini orandanya. Untuk oranda tricolor, oranda black, oranda shorttail dan broadtail. Nah, ini jenis rancunya. Ada 3 rupa di sini.
ada Leoncu, Buffalo dengan hybrid. Untuk jantan dan betinanya, umumnya cara membedakannya ada di sirip renangnya. Kalau betina, dia tidak punya bintik-bintik kecil seperti garam pada sirip renangnya. Kalau jantan, dia memiliki bintik-bintik seperti garam di sirip renangnya. Dan yang kedua, perbedaannya pada jenis kelaminnya. Terlihat jelas kelamin yang betina dia mempunyai lingkaran yang besar, bulat. Kalau jantan elips, lingkarannya lebih kecil. Dua tipe itu yang akurat membedakan jantan dan betina. Dan untuk sahabat Lentera 3 semuanya, jangan lupa like, comment, and share channel Lentera 3. Dan untuk yang memerlukan diskusi atau ikan-ikan terbaik dari BSD Fish Farm, bisa juga langsung add ke akun resmi dari BSD Fish Farm, Budiansyah Siregar, dan Instagram Budiansyah Siregar, serta akun official BSD Fish Farm Official. Dan bisa juga datang langsung ke sini ke Kampung Babakan Sabrang, Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan nomor telepon 0878 7212 2011. Terima kasih sahabat Lentera 3 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.